Hai netizen semua, apa kabar? Viewer dari Nurmanita Channel, kita ketemu lagi dan hari ini saya lagi ada kumpul-kumpul arisan di Kaspia Resto di daerah Kemang. Nah, kebetulan ketemu teman-teman artis nih. Salah satunya si penyanyi yang dulu ngetop dengan sepeda kumbang. Pasti tahu semua ya, Mbak Yayu Susena. Apa kabar Mbak? Si cantik. Iya, iki adikku loh. Adik lah Mbak. Iya, ini seumuran adikku yang paling kecil. Kecil. Ya. Kan Mbak? Dewi. Iya. Kalau ini sudah tuwir dan ningsih. Enggak kelihatan tua ya guys ya, nggak kelihatan tua kan? Seneng loh kita di sini tuh berkumpulnya bermacam-macam. Dari mulai yang 80-an sampai ada yang muda ya. Iya. Alhamdulillah. Perjalanan dari grup kita ini sudah mencapai Berapa angka menuju ke 28 tahun. Oh my god. Seumur anakku. Seumur Aga. Ya. Jadi guys, kita nih satu arisan, namanya arisan apa Mbak? Ayo. Arafah. Dan ini suhunya nih suhunya. Sebenarnya kita hanya melanjutkan. Sebetulnya pertama kali dulu yang mendirikan Arafah tuh Nia dan Niati, istri Ajis. Terus ada Iwan, terus ada beberapa teman tapi sudah berpulang ya. Ada beberapa yang sudah berpulang. Dan sekarang dilanjutkan kita dengan arisan. Iya, dan sampai sekarang aku tuh masuk ke Arafah udah di tengah-tengah tuh Mbak ya. Jadi aku baru ikut Arafah mungkin baru belasan tahun. Tapi alhamdulillah ya di sini kita sudah makin hari makin berumur tapi tetap ya persahabatan kita terjalin terus, makin solid, makin akrab, udah kayak keluarga sendiri ya Mbak ya. Amin. Terus nih aku kok gumun terus kalau ngeliat Mbak Yayu. Selalu tampil modis, keren. Gue aja kalah Mbak. Menghilangkan ketuaan. Ben gak disebut orang tua. Tapi Mbak, enggak umur rahasia enggak? Enggak rahasia enggak. Kenapa? Saya kelahiran dari tahun 59, berarti sekarang perjalanan Agustus ini nanti 64. Oh ya Allah 64 kayak begini, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang penting diparingi sehat terus sama Gusti Allah. Amin. Dan kalau kita sehat, semuanya dari jiwa, raga, batin. Kita olah batin, olah raga, olah jiwa. Yang pasti kita akan sehat dan bonusnya kita cantik. Jadi cantik tuh nggak usah nyari kemana-mana. Dari dalam ya Mbak? Dari dalam dulu. Itu rahasianya nih, rahasia kecantikan nih. Bagi-bagi. Wes, pokoknya hidup ini mengalir aja. Dan yang satu Norma, kita tidak boleh dendam. Kita tidak boleh sakit hati. Nah kalau Mbak disakitin orang gimana dong? Dimaafkan. Nggak ada dendam? Dulu dendam, tapi setelah belajar dengan adanya ya paling tidak saya beberapa teman ada mengajarkan karena dendam kita akan berbalik lagi ke diri kita. Oh gitu. Kita sakit hati dengan orang, nanti sakit hati juga ke diri kita, jadi nggak boleh. Akhirnya muka kita jadi kusut. Ya. Jadi sedikit-sedikit lah kita belajar. Masuk sih Mbak. Jadi kalau sekarang kan dulu masih suka. Dulu masih suka ngamuk dong. Tapi sekarang ya sudah dikembalikan lagi. Kembalikan. Kalau sampai ada kejadian yang menyakiti hati Mbak, saiki piye? Jangan dimasukin ke hati. Diam aja. Di-los aja. Losin aja. Nggak kepikiran tah? Kenapa ngemikirin? Ora iso turu ngono. Ruki, nggak gelem. Oh gitu ya. Pokoknya hidup itu sama dia ya, karena aku nih orang Jawa, muda dulu emosional, tapi lama-lama dengan bertambahnya waktu, bertambahnya umur, bertambahnya kedewasaan, bertambahnya spirit kita, spiritual kita, ya. Alhamdulillah. Bisa nerimo ya Mbak? Nerimo sekali ya enggak. Ya. Enggak boleh, kita hidup tidak boleh nerima. Kita hidup harus berusaha, namanya hidup. Hanya tidak boleh terlalu lihat orang lain nggak bisa. Karena perjalanan hidup seseorang itu sudah ada sudah ada garisnya, sudah ada ketetapannya masing-masing. Iya. Tinggal dijalanin, tapi tetap harus usaha. Ada usaha, ya betul. Aku dari tadi melihat muka Mbak tuh kagum. Kerutannya kok ini ya? Lah kan kita sama satu ini.
Satu, Kan kita satu ini. Satu klinik Satu kecantikan. Boleh dong ngomong, hai dokterku yang di sana. Ya, Elvin Gultom. Dokter Elvin, Dokter Dimas. Ini ya. hasil treatment dari Dokter Elvin Gultom nih. Rajin ya. Terima Iya. kasih ya dok. Terima kasih banyak. Dan Mbak bisa menjaga apa namanya, berat badan sehingga tetap tetap aja naik. Tapi kan nggak 2 sampai kilo naik, turun lagi. 3 kilo naik, turun sama lagi. ya. Ya sama. Tapi nggak sampai. Apalagi dengan bertambahnya usia, nggak mungkin. Kan. Kita metabolisme tubuh sudah tidak seperti anak muda 20-30 Iya, tahun betul. dong, udah segala macamnya sudah. Udah. Iya. Paling tidak makan harus dijaga. Iya. Gula-gula dikurangi. Ya. Betul. Terus manis-manis tuh jangan. Lebih banyak konsumsi sayur, buah. Iya, Terus iya. lagi nomor 1 Apa, Mbak? olahraga. Jadi itu tips yang luar biasa dari Mbak Yayu Suseno Olahraganya yang umurnya 64 tahun. Olahraga kalau udah umur segini juga nggak usah yang Apa berat-berat. olahraganya Mbak apa? Aku yoga, Terus berenang. berenang di rumah, Lari. lari di rumah juga ngiterin keliling kolam. Ini kenapa? Aku punya futang kan, aku punya Bobby Futang tuh udah lari-lari sama dia. Oh sama dia. Oh gitu. ya ampun. Jadi ngelilingin kolam sama futang. Baby futang. Jalan-jalan. Terus ngono ae. Ngono wae. Urip digawe enak ae. Kok urip enak tenan Loh, Mbak Yu? Bukan urip enak tapi digawe Dibikin enak. Oh guys, tuh ya dengerin. Hidup itu belum tentu enak, tapi digawe enak. Itu bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesianya dibikin enak. Iya, Jadi tidak mau kemerungsung kayak, mau puyeng kayak, dibikin enak. Gitu. Gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah. Ya Allah, itu apa namanya? Itu tips yang paling Tips-tips yang luar gampang. biasa. Tips paling gampang. Paling gampang ya. Ojo ngene lho, ojo ngirian, ojo segala macem karena rezeki Aduh, aku tak belajar sih. rezeki wong sama rezeki kita kan beda. Beda, Jadi iya, nggak iya, bisa iya. disamain hidup si A, si Si B, B, si si C. C. Different. Mereka itu punya ini problem masing-masing. Masing-masing. Karena kita dilahirkan di alam ini, di bumi ini pasti punya problem. Tapi Nggak mungkin. Tapi aku ngeliat sampean bertahun-tahun ketemu, mukanya itu kayak nggak punya problem. Ya nggak mau, aku nggak mau Nggak mau. problem, nggak mau. Kan pasti ada problem kata Ya, Mbak pasti tadi. Ada, anak, suami, Oh, ya ono kan? ya, ono Belum wae. lagi ini lagi yang urusan apa tete. Hebat ya Mbak, ada problem yang luar biasa di belakang, tapi di depan masih bisa senyum. Kita kan harus menunjukkan senyum. Aduh, Mbak ini masih cocok jadi ini loh, model loh Mbak. Lah, wis tuwek. Model apa gitu, aduh keren Pokoknya banget. Wis tuwek, dinikmati masa Iya, tua iya, iya. dan pengen menikmati punya cucu. Ya dong. Belum. Nah sekarang oke. Sekarang nih kan sekarang di usia Mbak 64 tahun, apa sih aktivitasnya Mbak? Aktivitasnya ini kita kumpul-kumpul seperti Sibuk-sibuk ini. apa? Ya, sibuk-sibuknya ini. Nggak ada sibuk. Saya hanya di rumah menikmati terus hidup. dengan teman-teman menikmati, Kumpul-kumpul. terus olahraga menikmati. Wes ngono. Waduh, enak tenan rek. Iya kan? Terus kalau masih Nggak ada golek duit ya, wis ono sing nguweki. kan udah ada yang ngasih. Iya ada suami, makanya ada enak banget. anak. Ya aku mesti kerja keras. Enggak lah sayang. Hidup Enggak. itu dinikmati aja. Dinikmatin Mau dari aja ya. manapun rezekimu juga pasti kan mengalir terus. Alhamdulillah ada aja Tuhan mengalir. tidak pernah tidur. Iya, Tuhan betul. tidak pernah. Tuhan tuh baik. Lah Mbak. iya, apa yang kita minta, apa yang kita Iya, lakukan, iya. kan gitu aja. Memohon. Memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegiatannya benar-benar semuanya tuh yang bikin happy sebetulnya Mbak. Iya. Enggak ono golek duit, enggak ono bisnis, enggak ono apa ya. Gak iso bisnis ya dihapus. Masa sih? Dihapusi Mbak? Pernah dihapusi? Pernah wes ora usah. Wes lah ya, Udah itu ngejalanin cerita aja. lama ya. Ngejalanin aja. Membesarkan. Anak ya gimana ya, anak udah selesai, Iya. udah kerja. Nah, udah iya ngomongin punya anak. duit. Aga tuh nama panjangnya Raga. Sangun Ragado. Sangun Ragado. Namanya unik banget. Siapa yang ngasih nama Mbak? Bapak kan bapaknya orang Lampung. Sangun Ragado itu bahasa Lampung. Oh, bahasa artinya Lampung. bener-bener lelaki. Oh. Iki loh sejatinya lelaki sejatinya gitu. Sangun Ragado. Laki-laki Benar-benar sejati. laki-laki Ya, sejati. Laki-laki sejati, benar-benar laki, yang benar-benar laki, Laki. gitu. Laki loh, Bukan bukan hanya laki. penampilan laki, gitu. Jadi Laki loh, semuanya, bukan laki ya. betul. Oke. Itu bahasa Lampung. Kok cuma punya satu anak toh Mbak?
nggak kepengen loro. Harus ketuaan aku. Loh, ndek emben Lah maksudnya. iya, kelahirannya juga udah tua. Oh. Melahirkan Angga tuh usia 36. 36. Riskan banget kan. Oh. Sebetulnya kalau masih mau ngejar bisa, tapi ya sudahlah. Udah. Bercita-cita satu anak laki-laki, tapi pengen anaknya bisa sukses, anaknya bisa yang terbaik. Oh, memang punya anak satu tuh sudah cita-citanya Mbak. Dan udah tak program itu. Oh gitu. Di programnya di mana? Di mana? Mindset saya. Semuanya bisa di mindset. diprogram. Oh, oke. Hidup ini kan penuh dengan program. Betul. Jadi Gampang. termasuk program anak dari mulai lahir bla 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 sampai ke depan Mbak. Yang memindset itu. Semuanya kan apa ya? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu akan kejadian. Masa sih Mbak? Law attraction. Oh. Tapi ya nggak bener semua juga jadi sih. keyakinan. Iya kan? sih betul. Loh, aku dulu dari kecil emang hobinya kan nyanyi, terus suka di depan kaca gini-gini, terus meh opo to kowe kata ibuku, enggak tahu pengen jadi penyanyi, dia lihat penyanyi di TV gini-gini. Dari kecil. Sampean loh. Oh iya. Siapa sangka saya nih hidup di kota kecil Kudus. Halo Kudus, aku nih tinggal di Kudus. Sahabat-sahabat Kudus ya. Halo, Ariko Semiran. Oh iya, iya. Ri, saiki konseng nek Kudus, aku nek tinggal nek kene ya. Iya, karena Ari dapat jodohnya Kudus di sana kan, di Kudus sampai memantukan anak, punya cucu ada di Kudus. Sukses ya Ri ya, itu untuk Ariko Semiran. Iya. Jadi aku tinggalnya di Kudus. Ya kita kan nggak pernah tahu kehidupan. Ayahku seorang militer, tentara. Oh, tentara, Mbak. CPM. Jadi anak kolong. Wes, oke. Ya nggak mungkin kan ngebayangin pengen pergi ke Jakarta, pengen jadi penyanyi, nggak mungkin toh. Tapi ngimpi terus. Berkeinginan. Tapi nggak tahu Wande kok tiba-tiba ada satu rombongan film ya datang ke Kudus. Terus menawarkan aja kok ndelok gimana ceritanya nggak ngerti deh. Terus anak saya juga ini. Oh iya, kalau mau karir ya harus ke Jakarta, ngono loh. Oh ngono. Terus diboyong? Ya cerita deh. Enggak. Bila balik akhirnya nggak tahu bagaimana cerita ya, terus ke Jakarta. Terus nomor satu pengennya nyanyi, tapi ketemunya kan model dulu. Oh gitu. Habis model ketemu film karena di lingkungannya orang. Oh jadi nggak langsung nyanyi Mbak ya? Enggak. Nyanyi itu setelah aku ada berapa tahun, sekitar tahun 81 baru ketemu Mas Muri kan. Oh oke. Nah itu gimana awalnya sampai bisa masuk? Ketemu Mas Muri. Nggak, maksudnya kok bisa masuk ke dunia model dulu, terus film, terus baru Iya, nyanyi? karena lingkungannya waktu itu yang dari orang datang ke Kudus dulu itu kan memang di perfilman. Jadi datang ke Jakarta tuh nemuin beliau-beliau itu. Akhirnya terus jadi model, terus di film, ya alhamdulillah film karena ketemunya juga produser dan sutradara ternama almarhum Bapak Syuman Jaya. Oh, aduh itu nama besar. Dapat peran bagus banget. Oh, ya? Di situ jadi adiknya almarhum W.S. Rendra, jadi anaknya Ibu Nani Wijaya almarhum sama Om Maruli Sitompul. Aku masih cilik ya. Mbak jadi apa? Aku jadi anaknya, jadi anak yang centil yang ini. Tapi sayang filmnya nggak beredar, yang muda yang bercinta. Bukannya beredar itu? Enggak ya? Tapi beredarnya kan setelah sekian lama. puluh tahun. Waktu itu karena mungkin dia nggak tahu lah. Iya. Oke. Apa Mas Willy, Om W.S. Rendra itu kan terlalu vokal juga zaman segitu ya. Oh, karena itu kali. Penyair dan juga Bung Syuman juga rada-rada berani juga mungkin di film. Sebenarnya bagus loh film. Terus kalau itu nggak beredar berarti kan waktu itu belum banyak orang tahu Mbak main film ikut gitu. Lagi ada beberapa figuran lah, ada peran-peran ngikut, ada terus ketemu beberapa artis-artis fenomenal zaman segitu ya. Siapa Mbak? Ada Yati Octavia. Itu lagi ngetop-ngetopnya mereka. Ngetop-ngetopnya beliau. Iya. Roy Martin. Terus akhirnya di model. Banyak banget kan iklan, lumayan. Ada iklan apa Mbak? Pernah iklan-iklan apa? Nggak apa-apa sebut. Banyak iklannya udah macam-macam ya. Kayaknya zaman dulu kita suka iklan buat apa? Banyak. Kalender, motor, kalender apa segala macam. Terus sudah itu di buku-buku tulis kan buku ada foto-foto kita. Iya, betul. Iya lucu ya. Zaman kita ya. Zaman kita. Makanya terus kalender yang ini. Udah terakhir Mas Muri ketemu. Nah, iya. Beliau pernah datang ke Kudus show Kus Plus. Show Kus Plus. Oke. Kenal.
Dan begitu ini, oh iya yuk nyanyi yuk, iya. Piye yuk masih pengen nyanyi? Mau Mas, orang aku memang pengen nyanyi. Oke tak geweke lagu ngono. Jadi itu pertama kali sama Mas Muri ya? Pertama kali Telaga wow. Biru dan orang mengenal saya sebagai penyanyi Telaga Biru. Dengan musisinya almarhum Muri Murikus Plus. Oh Muri udah almarhum ya? Udah. Alah lupa aku. Terus sudah itu Lagu apa tadi? Telaga Biru pertama. Telaga Biru gimana ya? Aku lupa deh. Gemercik suara air dari pancuran bambu, kau tulis namaku, ku tulis namamu, terukir di bebatuan, saksi cinta kita. Ih, aku jadi ingat. Merpati bernyanyi, alun-alun berseri, semarak di sekelilingku, cintaku bersemi. Aduh. Di tepian Telaga Biru. Pas sampai nyanyi aku baru ngeh, Iya, baru ingat. itu yang pertama. Lagu pertama. Baru Itu meledak tuh Mbak ya. Lumayan dan di situ Oke. orang kenal. Oh, Mbak Yayu tuh nyanyi. Orang langsung kenal bahwa oh ini ada Mbak Yayu Yayu Suseno. Baru mulai berkibar. Baru mulai lumayan. Terus ada lagi yang kedua, sepeda Kumbang. Itu juga bagus tuh Mbak. Kita naik sepeda kumbang, jalan perlahan keliling desa, berputar-putar, berputar-putar, gitu. Aku bonceng di belakang, ku peluk erat kekasihku, kekasihku, aku cinta padamu. Kan oke kan. Kalau lumayan. sampai nggak nyanyi aku lali Mbak. Kan udah lama. Lah iya, zaman normal cilik. Cilik, Kan penyanyi cilik. penyanyi cilik zaman itu. Nah, itu tua. Jadi itu dua lagu itu yang membawa nama Mbak Yayu Suseno bus. Lumayan. Naik. Terus ada beberapa lagi lagu Jawa. Oh, apa, Mbak? Terus Ada lagu Jawa? nyanyinya dengan Nani Sugianto sama Jayanti Mandasari. Halo Janti, halo gitu. Nani. Lagu Jawa apa? Cician, aduh lupa deh, gue pokoknya ada deh. Lagu Jawa. Ada, Jadi Jawa. itu satu album artisnya Jawa, macam-macam. macam-macam. Jadi pas lagu Jawa itu berempat kita. Aku, Jayanti, Nani, bertiga. Oke. Gitu. Jadi waktu Mbak dulu di Kudus pindah ke Jakartanya pas kapan? Pas film itu? Film yang pertama Film itu. pertama itu Itu baru tahun 1970 berapa ya? 70-an lah ya. 78. 78 79. Baru mulai ke Jakarta terus udah nggak balik lagi ke Udah Kudus. nggak balik lagi. Langsung sampai sekarang. Ternyata enak. Terus banyak ini kan, banyak tawaran, syuting ini, syuting Oh itu. iya gitu. iya iya. Akhirnya karena terlalu banyak tawaran udahlah stay di Jakarta di sini. aja. Ya. Oke, terus setelah Sepeda Kumbang ada album-album lainnya. Banyak, masih ada. Oh, masih banyak ya, Mbak? Ada Hangat-hangat Kopi Jahe itu lagu dangdut, ada, Terus banyak juga lagu ya. Jawa, lagu apa ada. Sampai terakhir berapa tahun yang lalu bikin album? Udah lama Terakhir ya? aku tahun 80, masih 80-an. 80-an ya. 80-an. Terus abis itu ada sinetron Pondokan. Ah iya. Terus ada sinetron Serumpun Bambu. Ah iya itu Iya. ngangkat nama Mbak lagi tuh di Iya, situ. Karena apa? Satu-satunya Iya. TVRI, nggak ada Iya. yang lain, orang dipaksa Iya. nonton Jadi itu. TV belum ada TV Belum swasta ada guys. sih. Jadi satu-satunya hiburan di masyarakat rumah, Indonesia ya cuma udah itu. TV RI aja, TV Lumayan. nasional ya. Kalau waktu itu inget deh, Minggu pagi kisah Serumpun Bambu. Terus Pondokan juga kan Pondokan, Mbak di situ ya? Pondokan Oke. lumayan Oh. kan karena sebelah ada Losmen, Iya. sebelah lagi Pondokan. Nah itu kan gitu. stripping juga tuh ya Pondokan ya. Panjang, Tiap panjang, hari kan Mbak. Panjang. Lumayan. Jadi ada rumah masa depan. Iya. Ada beberapa lah lumayan lah. Jadi yo penyanyi, yo model, yo pemain Mas- sinetron, mas- penyanyi juga. film. Cuman anehnya anakku gak gelem loh melu aku. Nah, ngomong. kenapa Mbak? Ya Bob, anaknya lebih ke akhirnya ngambil lawyer karena mungkin Iya. ke papahnya ya. Iya, Ya iya, sudah. iya. Terus podo wae. Padahal Aga tuh ganteng. Padahal aku pengennya kalau bisa anakku tuh ngikutin jejak kakeknya kayak tentara Tentara gitu kan, gitu, dan sekolahnya kan SMA Taruna. Terus kenapa nak nggak kesana enggak kalau ya udah coba akpol gitu, udah nyoba tapi mungkin karena dia emang ini bukan passion aku. Oh nggak mau dia. Akhirnya tahu-tahu terus apa ya udah ambil hukum. Melu bapak
Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting sekolahnya selesai. Sekarang tinggal berkarya aja. Mudah-mudahan karirnya lebih bagus. Tapi Aga sendiri kan dia di bidang hukum ya. Itu pasti dibimbing banget sama Mas Henry. Sangat, dan Mas sekarang Henry Yosodiningrat ya. Karena memang sampai sekarang juga gabung kan di kantor. Iya. Sudah dilepas gitu nggak? Sama papanya. Udah mulai. Udah. Ini kasus kamu sendiri yang handle gitu misalnya. Ada dia kalau umpamanya nemenin kliennya di polisi, diperiksa udah bisa sendiri. Udah bisa sendiri. Makanya aku ngomong, oh iso yo anaknya itu ngono. Lah mbok pikir anaknya cilik terus kata bapak. Ya anaknya wis gede. Wis dokter loh, wis S. Udah S berapa? S3 udah. My God, dokter. Jadi dia dapat doktornya, gelar doktor itu umur menjelang 25. Menjelang 25. Wow. Jadi memang nggak ada jedanya, jadi terus sekolah kan. Nggak nyambung SMA, terus ya. S1, S2, S3 nyambung terus. Jadi umur 25 tahun sudah dokter. Alhamdulillah. Bangga dong ya Mbak. Alhamdulillah. Anak satu-satunya sukses. Alhamdulillah. Tapi paling tidak ngene loh ya. Kita sebagai ibu, Norma pun juga kan hebat loh. Ibu yang hebat, anak-anaknya juga hebat. Nah, itu panutannya kan. Iya. Paling tidak kita mendidik, kita pengen anak kita kan di tujuan yang benar. Karena apa? Apalagi laki-laki kan dia harus menjadi kepala rumah tangga paling tidak. Iya. Jadi dia bisa membimbing itu. Betul, aja. Mbak. Jadi jangan terlalu dimanja. Yang punya anak laki-laki, Mbak nggak manjain Aga? aku nggak. Nggak ya. Biar dia mandiri ya Mbak. Mandiri ya. Alhamdulillah mandiri. Jangan kalau anaknya minta apa-apa WI. Dituri orang. Minta apa mana WI. Nggak boleh karena nyari duit itu susah. Loh. Jumpalitan Ibu Norma, Nah, Ibu Yayu. Aku dari nangis Bombay, nangis bawang, apalah gak tahu deh. Apa, tapi harus dijalankan. Iya. Ya memang nyari uang susah ya. Oke, kalau ngomong masalah uang, dari karir Mbak dari zaman dulu sampai terakhir ada pondokan lah segala macam. Iso nyantol apa Mbak? Ya lumayan. Adalah buktinya saya masih tetap hidup kan. Loh, Nek, udah menikah kan pasti diwei suami. Waktu zaman masih berkarir. Ada, alhamdulillah. Ada ya, alhamdulillah. Dari itu nyanyi tuh lumayan tuh dari Telaga Biru, dari Sepeda Kumbang, terus dari apa lagi banyak tuh. Lumayan. Soalnya ngetop banget, pasti menghasilkan sesuatu yang kita benar-benar kerasa banget ya. Iya, paling tidak kan kita bisa berteduh, kemana-mana kita tidak usah susah. Udah, nah, kayak nggak ngerti aja penyanyi lah ngono. Ya ngerti. Kan apa ngene? Ya ngerti tuh nanya. Ya ngerti. Tapi kan aku pengen nanya supaya netizen tahu, betul nggak? Pokoknya netizen. Tapi yang saya heran anak-anak sekarang hebat-hebat ya. Apa Mbak? Hebat loh, baru muncul dia wih, karena banyak sosial media. Nah itu, zamannya kita susah ya. Zaman kita cuma TVRI Mbak. Terus udah tuh nyanyi juga tracknya masih yang bolak-balik. Ayo ulang lagi sampai suaranya habis. Ya kan, tinggal tweet. Tinggal komputer yang kerja. Ada fales. Nggak apa-apa. Kalau dulu kan bisa diatur. Tas dulu, minum dulu. Sampai suaranya rusak, ente. Nah itulah. Gak jadi. Tapi bahagianya kita pernah mengalami seperti itu kan. Iya. Track aja masih yang begitu kan. Iya. Terus pitanya yang gede. Iya, pita rel. Kalau anak sekarang kan digital. Komputer, tek. Udah gampang. Kita kan. Iya. Itu hebatnya kita. Kita tuh perjuangan. Kita melewatin semua. Betul. Ayo, kita mau nyanyi masuk TV aja dites dulu. Nah, iya, saiki ora. Wes tinggal punya HP masuk ke ini tung ngetop ya. Ngetop. Bedanya. Wow. Terus udah pengen punya cucu kan tadi. Kapan sih agak gini ya, manusia hanya punya keinginan, tapi balik-balik lagi kan Allah yang menentukan. Betul. Sudah, pokoknya kita berdoa semoga diberikan jodoh yang baik untuk anak. Terus diberikan kehidupan yang baik, kan dia harus menjalankan hidup nantinya. Betul. Tapi sudah punya pacar? Teman banyak. Ya, urung dipilih. Bukan soal dipilih. Apa Mbak? Balik-balik lagi Allah yang menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh, jodoh, rezeki, maut, kelahiran, kematian. Hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak pernah tahu, alhamdulillah. Pokoknya perjalanan hidup dinikmati saja. Kita hanya meminta dan memohon berdoa. Yes. Aduh Mbak senang banget. Masih ada di usia Mbak yang sekarang, masih ada impiankah yang belum tercapai yang masih Mbak inginkan? Apa ya? Apa ya Mbak? Yang penting
penting pokoknya hidup nyaman. Hidup nyaman ya. Semeleh. Nek aku ini kalau wong Semeleh ki Jawa. apa? Aku wong Jawa ora ngerti Semeleh semeleh. ki sing enak wae digawe enak. Oh, digawe ngono lho. enak. Semeleh. Oh. Makanya kayaknya alhamdulillah nanti kalau bisa kesampean punya mantu, Iya. punya Cucu. terus jalan-jalan bawa cucu. Aduh, Itu seneng enak. banget ya. Nah, itu. Tapi lucu, aku ngebayangin ya Mbak dengan penampilan yang keren banget kayak model gawa cucu itu piye Mbak? Lucu dong, iya nanti Sementara omanya kalau jalan, aduh. ora lah, ora. Mbak tuh keren loh Mbak, gawa cucu. Oh, bawa cucu. Mbak ini cucu apa anak? Cucu, nanti nganterin cucu ke sekolah kan lucu ya. Lucu ya. Alhamdulillah ya. Yang penting nomor satu kita diberi sehat. Alhamdulillah. Kita diberi kesegaran, diberi. Aduh, Norma, teman-teman kita sudah banyak yang berpulang. Iya, terutama betul. di grup ini udah Iya, ada beberapa yang udah berpulang. berguguran Makanya, satu persatu. satu persatu. Nah itulah hidup. Ini ada saat ini ada yang sedang sakit juga. Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh, Sembuh, yang teman-teman sakit, semua. teman-teman. Kita diberi sehat semua. Amin. Kita diberikan setiap bulan berkumpul. Ini kan namanya kan Setiap bulan kita silaturahmi. silaturahmi ya. Ya benar juga teman-teman semua di rumah, viewers, kita nih di satu arisan Arafah, kita setiap bulan selalu silaturahmi. Silaturahmi. Betul? Dan kita semoga kita tetap sehat terus dan ketemu terus ya Mbak. Harus. Oke, terakhir ada nggak pesan-pesan buat para netizen penggemarnya Mbak? Mungkin saran-saran atau apa dalam menjalani hidup? Hidup dijalanin aja, sama dia. Nek kata wong Jawa balik-balik karena aku nih lebih banyak Jawa. Sebenarnya dibilangin Jawa banget ya enggak. Oke. Karena separuh darahku ini Sumatera, ibuku Palembang asli, ayahku Jawa Magelang. Aku lahir di Semarang, Oke. besar di Kudus, golek duit nek Jakarta. Jadi apa ki jenenge? Cuman karena lebih banyak di Jawa jadi logatnya semua Jawa, Jawa. cara berpikirnya Jawa, Jawa. semelehnya wong Jawa, setianya wong Jawa, ngabdine wong Jawa. Ngono toh. Iya. Kasih sayangnya penuh. Lemparkan penuh kehidupan ini dengan kasih sayang. Hidup ini dijalankan harus mempunyai semangat. Sip. Aja. Itu Dan aja ya. jangan lupa sehat, olahraga, makanan harus dijaga ya. Jangan sembarangan, apalagi Oke. berumur kayak saya sudah lansia, tapi Harus nggak hati-hati. mau kelihatan lansia. Ya, nggak kelihatan lansia kok Mbak. Iya, lansia. Kelihatan muda. Oke Mbak Matur suwun, itu Sami-sami. pesan-pesan buat netizen di rumah, tips-tips dari Mbak Yayu Seseno yang cantiknya auzubillah nggak bisa habis. Hayo. Semoga bermanfaat semua ya. Amin. Yo, Sampai bye ketemu lagi. bye. Matur suwun Mbakku. Sama-sama. Hmm. Ayu loh ya arek iki. Iya.